Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Wasidi, NIM 41221425. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali mengenai materi dasar manajemen yang ada pada prodi saya, yaitu agroteknologi. Jadi langsung saja. Di sini manajemen dapat kita ketahui terlebih dahulu, manajemen itu adalah suatu aktivitas yang terdiri dari 4 ini, POAK, yaitu planning, organizing, actuating, dan juga controlling, untuk mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Nah, prakteknya seperti apa? Yang sering kita dengar mungkin di luar itu manajer ya. Manajer itu tugasnya apa sih? Yaitu tugasnya adalah ini, POAK, antara empat ini, planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Itu tugasnya seorang manajer. Dia akan melakukan POAK ini. Misalnya kita ambil contoh manajer pada bidang pupuk lah yang ada di perusahaan. Nah, pagi-pagi beliau datang pada perusahaan tempat kerjanya. Nah, pagi hari beliau akan langsung membuat planning, rencana. Seperti rencananya itu seperti berapa pupuk yang akan saya jual hari ini, terus targetnya itu berapa orangnya yang saya targetkan, dan pelayanannya itu seperti apa. Itu planningnya. Setelah planning, lanjut ke organizing ini. Setelah organizing, di organizing ini maksudnya itu adalah pembuat organisasian, seperti bagi-bagi tugas. Seperti si A, si B, si C. Si A ini tugasnya apa, terus si B ini tugasnya apa, dan si C itu tugasnya apa. Tetapi yang penting itu adalah yang ini, actuating. Nah, yang ini actuating, yaitu melaksanakan. Nah, tugasnya yang sudah diberikan tadi itu harus dilaksanakan oleh masing-masing yang telah diberikan oleh si A, si B, dan si C. Contohnya seperti si A bagian kasir, terus si B bagian nimbang pupuknya, terus yang C bagian muat. Nah, contohnya seperti itu. Setelah pelaksanaan, yang terakhir yaitu adalah controlling. Maksudnya controlling di sini yaitu mengawasi. Mengawasi itu artinya adalah membandingkan apakah yang sudah direncanakan di planning ini atau planning telah dilaksanakan gitu. Nah, apabila planning ini sudah dilaksanakan, berarti bagus. Tetapi kalau yang namanya itu kalau yang telah direncanakan ini tetapi kalau yang direncanakan di awal tadi itu tidak sesuai dengan rencana, berarti itu tidak bagus. Nah, seperti itu. Nah, itulah manajemen, dan itu adalah tugas manajer untuk mencapai tujuan perusahaan. Apa sih tujuan perusahaan itu? Yang pasti itu adalah untuk meningkatkan profit, terus menekan biaya secara efektif dan juga efisien.
Apa itu efektif? Efektif di sini itu artinya dengan unjuk kerja yang sedikit mungkin menghasilkan sesuatu yang maksimal. Artinya dengan kerja yang tidak boros. Artinya energi yang tidak boros tetapi hasilnya bisa maksimal. Gitu. Misalnya kita mengolah sawah. Apakah mau menggunakan cangkul atau traktor? Kalau dikatakan pengen efektif, pasti kita menggunakan traktor. Kenapa? Karena menggunakan traktor itu kerjanya tidak terlalu berat. Nah, begitu. Lanjut, efisien. Apa sih efisien? Di sini efisien yang artinya adalah dengan sumber daya atau modal yang sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Jadi, makanya kalau kita berbicara tentang kebanyakan kerja nih seperti itu, berarti segala suatu upaya yang kita lakukan untuk menyelesaikan suatu tugas itu efektif. Nah, tetapi kalau efisien itu apa? Oke, saya ulangi kembali. Tetapi kalau efisien itu apa? Pasti yang berhubungan dengan uang, modal, dan energi kalau efisien ya. Misalnya itu seperti saya akan membuka usaha pisang goreng dan bakso, misalnya seperti itu. Kalau saya membuka usaha pisang goreng dengan modal 5 juta. Terus kalau membuka usaha bakso itu modalnya harus 10 juta. Nah, kalau ditanya lebih efisien, yang pasti adalah usaha pisang goreng karena modalnya lebih sedikit. Nah, seperti itu. Tetapi kalau misalnya ditanya saya akan menyemprot padi saya, mau menggunakan tangki semprot elektrik atau tangki semprot manual, pasti saya akan memilih tangki semprot elektrik karena kerjanya tidak berat dan juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu. Namun efektif dan efisien ini kadang-kadang sering bertolak belakang. Misalnya ditanya di dapur ya, misalnya ditanya mau menghaluskan bumbu untuk masak, mau menggunakan cobek atau menggunakan blender. Nah, kalau ditanya efektif pasti menggunakan blender karena lebih cepat dan juga hasilnya lumayan bagus. Tetapi kalau dikatakan efisien pasti menggunakan cobek. Kenapa? Karena modalnya sedikit. Apa modalnya? Karena untuk membeli cobek itu uangnya itu atau modalnya itu tidak sebesar modal untuk membeli alat blender. Nah, itulah manajemen. Yaitu suatu aktivitas yang terdiri dari planning, organizing, actuating, controlling untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Namun biasanya itu ada juga yang namanya evaluasi. Jadi ada 5. Tapi saya sering tapi yang saya pahami itu lebih mudah menggunakan 4 ini, yaitu planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Evaluasi itu hanya untuk mengevaluasi kembali dari hasil yang telah didapatkan. Apakah hasil yang didapatkan itu sesuai dengan planning awal tadi. Nah, jadi begitu. Dan juga dalam manajemen ini terdapat unsur manajemen, yaitu yaitu seorang pelaku, terus material atau bahan,
terus machine atau alat, terus modal atau money, metode atau cara, dan yang terakhir adalah market atau pemasaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan kembali mengenai mata kuliah dasar manajemen yang ada di prodi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.